Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini kita kembali untuk mengikuti ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Kasih-Mu sempurna.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya hormati, kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini, hari Minggu, hari Tuhan, kita boleh berkumpul lagi bersama-sama di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Meskipun untuk sementara karena situasi pandemi COVID-19, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi tentunya itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berelasi satu terhadap yang lain, dan yang paling utama adalah kita tetap berelasi dengan Tuhan kita. Karena itu, mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan sebagai bacaan Alkitab terdapat di dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang ke-124, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-124, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita semua berdoa sebelum kita membacakan bagian firman Tuhan ini. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kami hidup dan ada dan mengalami berkat dan anugerah-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua supaya kami layak dan dimampukan untuk dapat membaca dan mendengarkan firman, serta dapat memberlakukan dalam keseharian hidup kami. Tuntunlah kami semua dan berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, supaya apa yang disampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah sabda Tuhan dalam perikop bacaan Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman dan memberlakukannya. Haleluya. Saudara, saudari jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang ditetapkan adalah bagaimana kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan.
Tentunya ketika kita baca bagian firman Tuhan dari Mazmur 124 ayat 1 sampai 8, bahwa kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa perikop ini mau memunculkan suatu representasi dari ungkapan umat yang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Umat yang memuji dan membesarkan nama Tuhan ini terjadi di dalam konteks peziarahan mereka. Jadi ketika umat Israel berziarah melaksanakan peziarahan rohani menuju ke kota Yerusalem, maka syair ini disampaikan. Syair ini merupakan suatu ekspresi dari perasaan umat yang begitu dalam, bahwa perjalanan peziarahan mereka itu bukanlah sesuatu yang dapat terlepas dari tindakan dan campur tangan Tuhan. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab secara umum perjalanan peziarahan ini pun dapat dimaknai sebagai suatu perjalanan tiada tanpa tantangan dan persoalan. Tetapi justru di dalam perjalanan peziarahan kehidupan itu, mereka mengalami tuntunan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Karena itu penekanan pemazmur di dalam bacaan kita tadi di situ pada ayatnya yang pertama dan kedua, di situ dimunculkan kalimat, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Luar biasa. Kalimat itu muncul 2 kali pada ayat yang pertama dan kedua. Artinya menjadi suatu penekanan yang dalam, bahwa hanya Tuhan saja yang dapat mereka andalkan sebagai sang juru selamat, sebab tindakan penyelamatan yang mereka dapatkan dalam perjalanan peziarahan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Karena itu dalam ayat yang ketiga dikatakan di situ, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, di ayat yang pertama dan kedua, lalu ayat ketiga bilang, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Mereka di sini merupakan suatu analogi dari tantangan persoalan musuh, tapi juga secara umum berbagai kendala-kendala yang dihadapi. Lalu karena itu, syair ini pun mengungkapkan dalam ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Pada ayat yang keempat di situ dikatakan tentang air dan juga sungai. Pemazmur mau mengingatkan tentang suatu perjalanan sejarah umat, di mana Allah turut serta terlibat dan campur tangan secara utuh. Ketika umat Israel keluar dari Mesir dan mereka harus melewati air, dalam hal ini Laut Teberau, dan di situ Tuhan menunjukkan kuasanya. Air bisa terbelah menjadi 2 dan umat bisa lewat. Bayangkan kalau umat tidak dapat melewati itu, mungkin maut yang mereka dapatkan. Ataupun mungkin air bisa menghanyutkan mereka, air laut itu. Tapi tidak demikian. Begitupun ketika mereka siap untuk masuk di tanah Kanaan, mereka dapat melewati air sungai Yordan. Luar biasa. Itu semua karena Tuhan tolong, Tuhan tuntun mereka. Olehnya itu kebesaran Allah yang maha dahsyat dan luar biasa itu kemudian diagungkan di dalam ungkapan pemazmur pada ayatnya yang ke-6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Lalu ayat yang ke-7 ditekankan lagi. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Mereka memuji Tuhan. Pemazmur memuji Tuhan. Bahwa
Karena Tuhanlah maka Israel tidak diserahkan kepada musuh. Karena Tuhanlah Israel itu tidak tertelan di dalam tantangan. Jadi musuh manusia, musuh alam tidak dapat menguasai umat Tuhan. Bahkan analogi seperti jiwa mereka boleh terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Tuhan memainkan peran yang dalam. Ketika jerat perangkap yang dipasang oleh kuasa-kuasa dunia tidak dapat membuat orang Israel terperangkap di dalamnya. Orang Israel hancur, orang Israel binasa dan musnah. Sebab Tuhan turut serta terlibat di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ayat 8 menarik. Dikatakan di situ, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya bahwa ada suatu representasi dari ungkapan syukur yang dalam. Bagaimana mereka bersyukur atas semua tindakan Tuhan. Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha besar itu telah melakukan hal-hal yang ajaib. Telah melakukan tindakan-tindakan besar di dalam kehidupan umat Israel. Sehingga pemazmur katakan, umat katakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mereka bersyukur bahwa semua tindakan penyelamatan ini bukan kebetulan, tetapi semuanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi. Artinya Tuhan sebagai sang pencipta tidak kemudian membiarkan Israel berada dalam arena kehidupan yang penuh dengan tantangan itu sendiri. Dalam perjalanan pesiarahan kehidupan mereka, Tuhan ada di situ. Sang pencipta itu mampu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, yang ajaib bagi umatnya untuk merasakan cintanya. Dan itu orang Israel alami dalam perjalanan pesiarahan itu. Sekali lagi, kata kita di dalam ayat 8, pertolongan kita. Artinya mau memberikan pesan bahwa kita di sini merupakan representasi dari kehadiran umat yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bayangkan, dikatakan di situ, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Nama yang penuh kuasa. Nama yang menggoncangkan langit dan bumi. Nama yang memberi kelepasan. Nah, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari memaknai kehidupan kita sehari-hari? Tentunya bahwa kehidupan kita pun merupakan suatu perjalanan pesiarahan. Apa yang kita hadapi sekarang dalam perjalanan pesiarahan hidup kita bahwa ada wabah pandemi COVID-19. Tentunya itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Pandemi COVID-19 juga kemudian memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap hal-hal yang lain. Kehidupan perekonomian, kesehatan, keluarga, jemaat, dan banyak hal. Tapi satu hal yang mau kita ungkapkan di sini, kita mau belajar dari orang Israel bahwa ada keyakinan yang dalam bahwa dalam perjalanan pesiaran hidup kita, menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Sang pencipta langit dan bumi dan pencipta kita, umatnya ini, tidak akan membiarkan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang membahayakan itu sendiri. Tapi dia sebagai sang pencipta yang penuh kasih, dia akan turut serta terlibat di dalam seluruh arena kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau sampai hari ini kita masih ada,
dan menikmati hidup di dalam tantangan dan persoalan, kita mampu menghadapi semuanya itu, mampu melewati semuanya itu. Suka dan duka kita rasakan. Dan kalau hidup ini masih kita miliki, bukan kebetulan, tapi ada peran Tuhan yang dalam. Akankah kita lupa bersyukur bahwa untuk semua itu Tuhan masih menyempatkan kasih-Nya untuk kita alami dan rasakan. Kehidupan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari miliki, itu merupakan suatu bentuk representasi dari kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan kepada kita. Tuhan masih percayakan kita untuk menjalani dan melewati persiaran hidup ini ke depan. Nah, bagaimana kita memaknai ungkapan syukur itu lebih dalam? Saya mau menyampaikan suatu ilustrasi seperti ini. Ada dua orang yang berjalan di padang pasir. Nah, dalam perjalanan mereka di padang pasir tentunya bukan sesuatu yang mudah. Padang pasir yang begitu panas di kala siang dan begitu dingin di malam hari. Nah, di kala siang hari tentunya kondisi panas itu membuat air itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Air merupakan sesuatu yang dapat menentukan, memberikan kekuatan bagi perjalanan mereka yang masih panjang. Nah, suatu saat ketika mereka hampir kehabisan air, tentunya mereka butuh air. Lalu di kejauhan mereka melihat ada rombongan kafilah, rombongan dagang. Lalu mereka menunggu untuk bisa bertemu dengan rombongan kafilah itu. Ketika kafilah itu mendekat, maka mereka pun memohon agar dapat membeli air dari kafilah itu. Namun karena rombongan kafilah itu pun masih akan melanjutkan perjalanan yang jauh, maka mereka hanya dapat memberikan air setengah dari botol tempat air minum kedua orang itu. Ketika mereka mendapatkan air itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena mereka berdua, maka cara pandang mereka terhadap apa yang mereka dapatkan dari kafilah itu pun punya perbedaan. Orang pertama ketika melihat botol yang berisi air itu, maka dia berkata, "Aduh, cuman segini. Mungkinkah kita bisa berjalan jauh? Mungkinkah ini dapat memenuhi kebutuhan kita berdua untuk perjalanan yang belum tentu kita tiba tepat waktu karena kita butuh air?" Dia begitu pesimis karena dia melihat kepada bagian yang kosong. Namun orang kedua tidak. Sebaliknya dia melihat air yang ada, yang sedikit itu, dan dia bersyukur. Dia berkata, "Terima kasih, puji Tuhan. Air ini dapat memberikan kepada kita kelegaan ketika kita minum, ada kekuatan untuk melangkah. Moga-moga di depan kita dapat air lagi." Dia begitu optimis. Dia mengucapkan syukur meskipun sedikit, tapi dia melihat kepada apa yang ada. Mari kita belajar dari cerita ini dan kita mencontohi orang yang kedua dalam cerita tersebut, bahwa kita masih mendapati hidup ini. Kita masih merasakan dan menikmati hidup ini. Suatu ungkapan syukur yang kita naikkan dengan penuh optimisme bahwa dalam kondisi sukar dan sulit apapun, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan campur tangan memberikan berkat kepada kita. Jangan kita melihat apa yang tidak ada. Jangan kita berpikir kepada uang banyak. Jangan kita berpikir kepada sesuatu yang belum tentu dapat kita jangkau di masa pandemi COVID-19 ini. Sebab segala sesuatu begitu rumit dan begitu susah. Namun demikian, optimisme yang kita tanamkan dalam iman dan pengharapan kita, karena nama Tuhan yang telah memberi kelepasan dan pertolongan kepada Israel, nama itu juga yang menyelamatkan kita. Nama Tuhan, nama Yesus dapat memberikan kelepasan bagi saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang percaya kepadanya. Karena itu tetaplah bersyukur. Nikmatilah hidup ini. Apapun kondisi Anda dan saya sekarang, tetaplah bersyukur.
karena Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Semoga perjalanan pesiaran hidup kita adalah perjalanan kehidupan yang tetap berada dalam tuntunan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami, untuk firman yang boleh disabdakan. Biarlah itu menjadi bibit-bibit unggul yang Tuhan tanam di hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami menjadi tempat persemaian yang baik, yang diberkati oleh kuasa-Mu, supaya bibit-bibit itu tumbuh sedemikian rupa menjadi pohon kehidupan yang menghadirkan berkat dalam kehidupan kami. Lalu berkat itu kami senantiasa dapat berdaya gunakan bagi kelangsungan kehidupan kami, dikuatkan dalam iman dan pengharapan kami, yang selalu percaya akan cinta, kemuliaan, dan kebesaran Tuhan, serta selalu bersyukur atas apa yang Tuhan buat bagi kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Bapa pribadi lepas pribadi, tolong kami dalam kehidupan berjemaat, di tengah-tengah keberadaan keluarga masing-masing. Apapun yang kami gumuli Tuhan, apapun permasalahan tantangan kehidupan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau campur tangan, Kau beri kelepasan, Engkau bangun optimisme yang sungguh kokoh kuat dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menjiwai hati dan pikiran kami. Sebab bersama denganmu Tuhan, kami berjalan tanpa bimbang, tanpa ragu. Dan karena itu, biarlah kasih itu menuntun kami dalam semangat iman kami yang tetap kokoh kuat. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga firman Tuhan saat ini berguna bagi kita, menguatkan kita, dan memberkati kita. Amin. Biar setiap firman yang sudah kita dengarkan boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan buat kita. Sekarang mari kita akan mengangkat sebuah lagu berbahagia, karena saya yakin dan percaya saat ini Tuhan sedang memegang teguh pada kita, memberi pengharapan dan sukacita buat kita semua.
Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ketemu lagi dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih merah. Ya. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi apapun masalahnya, apapun pertolongan Tuhan, sekecil apapun pertolongan Tuhan, kita patut mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Puji nama Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Devi Johannes Paliama. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Pak Devi, Tuhan memberkati, Tuhan pakai terus Pak Devi dalam pelayanannya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua mendapat berkat dari firman Tuhan yang disampaikan. Biar firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam setiap hati para pemirsa. Ya, bukan hanya Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, tetapi siapapun yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, dan seterusnya nanti sore atau siang hari, mereka semua mendapat berkat. Amin. Mari kita sebelum berdoa, saya ucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun pada bulan November ini. Puji Tuhan, kita ditambahkan usia kita 1 tahun di bulan ini, itu juga pertolongan Tuhan semata-mata. Walaupun kita tidak merayakan yang mewah-mewah, besar-besar, ya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Ya, apapun keadaannya, apapun ya kita rayakan satu keluarga, berdoa bersama, ya mengucap syukur buat kesehatan ini. Ya, kita tambah usia, itulah berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati yang berulang tahun pada bulan November ini, hadiah yang terindah, hadiah yang terbaik, amin. Yaitu damai, sejahtera, sukacita, cinta kasih Allah Bapa. Ya, saya akan doakan khusus buat yang berulang tahun. Ayo kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, biar firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Devi Johannes Paliama menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam Mazmur 124 ayat 1-8, biar kami berulang-ulang membacanya sehingga lebih mengerti lagi makna dan rema dari firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sehati berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, yang berulang tahun bulan November ini. Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi, berarti Tuhan tetap menyertai hingga pagi hari ini, kita diberi kesehatan, kekuatan, sukacita, sejahtera. Itulah hadiah yang terindah, hadiah yang terbesar pagi hari ini. Jikalau kami boleh bangun pagi dan boleh menghirup udara yang segar, mandi dengan air yang jernih, kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh berkat-berkat-Nya, oleh perlindungan dan pertolongan-pertolongannya. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan seluruh yang berulang tahun, para pemirsa yang berulang tahun bulan November ini. Berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah, Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat Tuhan dari surga untuk anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati lawat seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, seluruh pemirsa yang ambil bagian, biar kami sehati berdoa. Tuhan, buat saudara kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Kami berdoa buat Ekel, anak Ibu Koni, Tuhan yang emahnya kambuh kemarin, Tuhan sudah menjamah, sudah menyembuhkan. Kami percaya Tuhan selalu memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Tuhan juga menjamah Bapak Livaing, Tuhan angkat sakit penyakitnya, ginjalnya. Disempurnakan kesembuhan-Mu Bapa. Berkati keluarga ini.
Tuhan berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Herman yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu di GPPI Sejahtera. Tambahkan hikmat buat hamba-Mu ini. Apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, usahanya, Tuhan sediakan semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati juga keluarga Pak Hasan, masalah-masalah yang dihadapi di dalam proyek-proyek. Tuhan, Engkau sanggup membukakan proyek-proyek yang lain, Tuhan, melalui sumber yang lain juga, baik di kota Jakarta maupun di kota Bandung. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena apa yang dilakukan keluarga ini untuk pekerjaan-Mu Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Tuhan berkati Cynthia, berkati Ibu Minu, Febri, Carlos. Tuhan pakai dia menjadi saksi dan terang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga keluarga Pak Mario, pakai terus menjadi alat saluran berkat-Mu. Berkati juga Tuhan, kami berdoa buat kas gereja. Karena Pak Mario dan Ibu Lalan adalah bendahara gereja, tambahkan hikmat Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Tuhan, gerakkan para donatur, para Tuhan, anak-anak Tuhan yang Engkau berkati, mereka menyalurkan berkat-berkat-Mu guna pelayanan pekerjaan GPPI Sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat keponakan Bapak Daniel Kristanto yang di Purwakarta, yaitu anak Niko. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sehingga anak ini juga ada perubahan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, para pendeta, para pastor, supaya terus berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Karena saat ini khususnya kota Bandung zona merah, banyak orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Karena mereka tidak sadar, mereka tidak begitu mengindahkan anjuran pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu 3M. Sehingga banyak yang terkapar, yang masuk rumah sakit, bahkan sampai menunggu giliran untuk dipanggil, untuk bisa ditempatkan di rumah-rumah sakit. Karena rumah-rumah sakit sekarang penuh Tuhan, khusus penanganan COVID-19 ini. Karena makin banyak penderita-penderita. Tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan Yesus pagi hari ini menjamah, menyembuhkan setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit, sehingga mendapat kesembuhan yang daripada-Mu. Tuhan berkati para dokter, para medis yang terus mengerjakan, terus Engkau pakai menjadi alat kesembuhan ilahi. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada-Mu Bapa. Karena mereka sebagai garda depan, pahlawan-pahlawan kesehatan, Tuhan berkati keluarganya, berkati para dokter, para medis, berkati para relawan. Engkau juga memberkati anggota TNI dan Polri sebagai benteng negara dalam menghadapi situasi saat ini, di mana ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok radikal maupun juga bencana alam di sana-sini, Tuhan, banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka, biar Tuhan sertai dengan malaikat-malaikat surga berpasukan untuk bersama-sama TNI dan Polri menjaga, melindungi negara dan bangsa ini. Berkati para pemimpin-pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, supaya mereka sejalan satu tujuan, untuk tujuan yaitu kemakmuran, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang merata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau melawat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun bagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun di bulan November. Ya, Tuhan memberkati. Dan juga jangan lupa, minggu depan kita minggu pertama siapkan anggur dan roti ya untuk masuk dalam ibadah online ini, yaitu perjamuan kudus. Ya, minggu kemarin, hari kemarin, hari Jumat, kaum wanita tidak jadi bersekutu, mereka harus berdoa di rumah kembali karena situasi yang masih pandemi ini dan zona merah. Jadi kaum wanita mestinya hari Jumat kemarin
mereka bersekutu, berdoa di gereja, karena situasi tidak ke gereja ya, di rumah masing-masing. Tetap semangat, tetap pakai masker, jaga kondisi, jaga kesehatan ya, maskernya dipakai kalau keluar kemana ya. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Ya, puji Tuhan. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.